Iya, saya pikir ini relaksasi PPNBM yang diinisiasikan oleh Kementerian Perindustrian, ini juga merespon kondisi ya, fakta di mana produksi otomotif, khususnya roda 4 di tahun lalu itu turun hampir 50%, sekitar 46%. Dan di sisi lainnya juga mengapa, karena sisi permintaannya ataupun penjualannya pun juga turun sekitar hampir sama, hampir 50% juga. Artinya untuk bisa mendorong produktivitas dari sektor industri otomotif, memang PPNBM ini, penurunan PPNBM ini akan berimplikasi pada harga otomotif, khususnya harga mobil yang cenderung relatif lebih murah ya ketimbang kondisinya PPNBM tidak direlaksasi. Nah, di sisi lainnya pun juga kita melihat bahwa mengingat ini akan berlaku pada kendaraan yang dengan cc di bawah 1.000. Dan kalau kita hitung, ini sekitar 60 hingga 65% dari market share dari otomotif nasional. Sehingga memang kami melihat bahwa ini ada ya, ataupun ini akan bisa mendongkrak spending ataupun belanja masyarakat untuk khususnya untuk pembelian mobil. Nah, tapi saya pikir kebijakan ini yang sudah positif ini pun juga perlu dikombinasikan dengan kebijakan lainnya ya, khususnya kebijakan relaksasi untuk makroprudensial ataupun misalkan penurunan ataupun pengurangan DP ya, kalau bisa 0% ya diharapkan oleh masyarakat, karena tentunya dengan adanya penurunan DP tersebut ataupun di DP 0%, tentunya ini akan bisa memberikan dorongan yang lebih lebih signifikan lagi ketimbang ketimbang tidak ada relaksasi di DP-nya, karena kita tahu bahwa kalangan menengah, konsumen menengah, kelas menengah itu cenderung masih mengandalkan pembelian mobil itu ataupun otomotif ini dengan mengandalkan cicilan ataupun pembiayaan dari perbankan ataupun perusahaan pembiayaan, sehingga kebijakan itu perlu dikombinasikan dengan pelonggaran makroprudensial dan juga yang kami dengar juga adalah relaksasi dari aturan ATMR oleh OJK, sehingga kalau semuanya itu dilakukan ataupun dikombinasikan, tentunya kita harapkan penjualan otomotif, saya optimis ya bahwa di tahun ini pun juga akan cenderung lebih baik ya. Setidaknya penjualan otomotif akan tumbuh sekitar 30% dari realisasi penjualan otomotif khususnya roda 4 di tahun lalu. Dan di sisi lainnya pun juga produksi dari sektor otomotif pun juga akan naik sekitar at least sekitar 10%. Sehingga dengan adanya relaksasi kebijakan tersebut dan juga diikuti juga oleh relaksasi kebijakan dari sektor keuangannya, ini diharapkan akan bisa membangkitkan kembali sektor otomotif nasional. Baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.